Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Nurkasana, NPM 22310034. Saya akan menyampaikan RPP saya dan praktik pembelajaran saya dengan materi distribusi binomial. Untuk RPP-nya sebagai berikut. Sekolahnya SMA Negeri 2 Blora, mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 semester genap. Materi pokoknya distribusi binomial, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nama penyusun saya Resa. Jenjang sekolah itu SMA fase F kelas 12. Alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Untuk mata pelajarannya matematika, topik distribusi binomial, mode pembelajarannya itu PBL, modul pembelajarannya itu tatap muka, target siswanya reguler. Untuk sarana dan prasarananya menggunakan laptop dan LCD proyektor. Untuk kegiatan utamanya itu individu dan berkelompok 3-4 siswa. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah memahami pengertian dari variabel acak distribusi, degree, dan kontinu, peserta didik dapat menganalisis variabel acak degree dan variabel acak kontinu berdasarkan pengertian dengan benar. Itu menggunakan C4, yaitu dengan kata menganalisis. Yang kedua, setelah memahami prinsip distribusi peluang degree, peserta didik mampu membuat distribusi peluang degree dari permasalahan yang diberikan dengan tepat. C6, setelah memahami rumus nilai harapan matematika, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan nilai harapan matematika dengan benar. Itu memuat C4. Yang tujuan pembelajaran keempat, setelah memahami konsep distribusi binomial, peserta didik dapat membangun model matematika dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan dan penarikan kesimpulannya dengan sistematis. Itu memuat P4. Untuk persiapan pembelajarannya, waktunya 1-1,5 jam atau 90 menit. Dengan membaca materi pembelajaran, menyiapkan dan mencoba LKPD, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Untuk kompetensi intinya, K1-nya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. K2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk K3-nya itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedur berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Untuk keempatnya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Poin ke B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 menganalisis variabel acak degree dan kontinu berdasarkan pengertiannya, memuat C4, yaitu dengan kata menganalisis. 3.3.2 membuat distribusi peluang degree dan permasalahan yang diberikan, memuat C6. 3.3.3 memecahkan masalah yang berkaitan dengan nilai harapan matematika, memuat C4. Untuk kompetensi dasar 4.3 yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan, acak, dan penarikan kesimpulan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 4.3.1 membangun model matematika dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan dan penarikan kesimpulan. Itu memuat P4 dengan kata membangun. Untuk tujuan pembelajaran, dengan menerapkan model pembelajaran PBL atau problem based learning melalui pendekatan saintifik dan dengan bantuan LKPD dan PowerPoint, diharapkan peserta didik tadi tujuan pembelajarannya sudah saya jelaskan di awal. Ada setelah memahami pengertian variabel acak, degree dan kontinu, peserta didik dapat menganalisis dan sebagainya. Poin yang D, profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu peserta didik menjadi pribadi yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berempati pada orang lain. Yang kedua, peserta didik bernalar kritis dalam merumuskan distribusi binomial. Ketiga, gotong royong dengan berkolaborasi bersama teman sekelompok untuk menentukan nilai peluang pada distribusi binomial. Untuk materi pembelajarannya terlampir dalam PPT. Poin F, metode dan model pembelajaran. Metode pembelajarannya itu PBL atau problem based learning. Pendekatan pembelajarannya scientific TIPEC. Model pembelajarannya itu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Untuk media, alat dan sumber pembelajarannya, media, lembar kerja siswa dan lembar penilaian. Untuk alat pembelajarannya itu laptop, LCD, uang logam. Sumber pembelajarannya ini tercantum. Untuk materi pembelajarannya itu PPT tadi. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Untuk penilaiannya ini terlampir, bisa dilihat di sini.
Kemudian yaitu praktik ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing yang dipersilahkan. Doa dicukupkan. Sebelum memulai, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Di sini ada yang berhalangan hadir. Siti sakit. Apa? Kurang tahu. Oke. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Oh iya. Pagi hari ini kita akan membahas materi distribusi binomial. Sebelumnya Ibu ada pertanyaan tematik. Yang pertama itu, ada yang tahu tentang distribusi peluang itu apa saja? Kasihan, boleh? Ya benar. Distribusi peluang itu selain distribusi binomial juga dikenal banyak distribusi peluang lainnya. Ada distribusi multinomial, distribusi Paschen, distribusi hipergeometrik, distribusi normal baku atau disebut standar, distribusi normal standar, distribusi si kuadrat, distribusi F dan lain sebagainya. Untuk tematik yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang distribusi binomial? Putri? Ya, tepat Putri. Distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas yang digunakan bila mana suatu proses saling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang variabel acak dikrit pada distribusi peluang binomial? Ajeng? Sedikit kurang tepat, Ajeng. Variabel acak dikrit itu variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel hanya memiliki nilai tertentu. Variabel acak dikrit merupakan variabel acak yang nilainya atau hasilnya dari sebuah perhitungan atau pencacahan. Yang terakhir ini, apa syarat sebuah peluang kejadian dapat dihitung dengan distribusi peluang? Raffi? Oke, ya. Benar, distribusi binomial dapat digunakan apabila syarat terpenuhi. Yang pertama itu terdapat n percobaan dengan hasil perubahan variabel dikrit. Yang kedua, hasil dari setiap percobaan saling bebas dan masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan dua kemungkinan atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi dua kemungkinan. Oke, lanjut saja ke materi intinya, yaitu distribusi binomial. Ini ada pendahuluan ya. Di antara sekian banyak distribusi, barangkali distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas dapat digunakan dalam berbagai penelitian. Banyak kejadian yang dapat dinyatakan dalam hasil observasi per eksperimen yang mengikuti distribusi normal. Misalnya itu ada tinggi badan, berat badan, isi sebuah botol, nilai hasil ujian, dan lain sebagainya. Ini kita masuk ke definisi. Tadi kan sudah disampaikan definisi binomial itu suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses saling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalnya dalam perlemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali, setiap pengulangannya itu mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Begitu pula bila kartu diambil berturut-turut, kita dapat memberikan label berhasil bila kartu yang terambil adalah kartu merah, atau gagal bila yang terambil adalah kartu hitam. Pengulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap pengulangan tetap sama, yaitu sebesar 0,5. Itu menurut Ronald E. Walpole. Kemudian, ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama itu, percobaan diulang sebanyak n kali. Kedua, hasil setiap ulangan dapat dikategorikan ke dalam dua kelas. Misalnya, tadi berhasil atau gagal, ya atau tidak, sukses atau fail. Oke, udah sampai sini paham? Oke, ciri yang ketiga itu peluang berhasil atau sukses dinyatakan P dan dalam setiap pengulangan nilai P tetap. Peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Ciri yang keempat, setiap ulangan bersifat bebas atau independen satu dengan yang lain. Yang kelima, percobaannya terdiri dari atas N ulangan, itu menurut Ronald E. Walpole. Yang terakhir itu nilai N kurang dari 20 dan P lebih dari 0,05. Sampai sini tentang ciri-ciri apakah bisa dipahami? Oke, kalau sudah, lanjut ke rumus distribusi binomial. Ini terdapat rumus, yaitu B X N P sama dengan N C X P pangkat X Q pangkat N min N kapital, di mana X itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Sedangkan N itu banyaknya ulangan, X yang dipangkat tadi itu banyaknya keberhasilan dalam perubahan acak X. Kalau P itu peluang berhasil dalam setiap ulangan, Q peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 min P dalam setiap ulangan.
Ini perlu dicatat ya. Agar Anda mudah dalam membedakan P dengan Q, kalian harus menetapkan mana kejadian sukses dan mana kejadian gagal. Anda dapat menetapkan bahwa kejadian yang menjadi pertanyaan atau ditanyakan adalah kejadian sukses. Oke, sampai sini paham? Ya, paham. Kemudian kita ke contoh distribusi binomial. Berdasarkan data Biro Perjalanan PT Mandala Wisata Air yang khusus menangani perjalanan wisata turis mancanegara, 20% dari turis menyatakan sangat puas berkunjung ke Indonesia, 40% menyatakan puas, 25% menyatakan biasa saja, dan sisanya menyatakan kurang puas. Apabila kita bertemu dengan 5 orang dari peserta wisata turis mancanegara yang pernah berkunjung ke Indonesia, berapakah probabilitasnya? Yang pertama itu paling banyak 2 diantaranya menyatakan sangat puas, kedua paling sedikit 1 diantaranya menyatakan kurang puas, 3 tepat 2 diantaranya menyatakan biasa saja. Ini ada penyelesaiannya. X tadi itu kurang dari 2, kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian bisa lihat tabel, bisa membuat tabel dan melakukan penjumlahannya sebagai berikut. Bisa dilihat ya untuk perinciannya ini. Maka hasil akhirnya itu X sama dengan 2 adalah 0,94208. Nah, tadi kan pemisalan pertama X kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian ini pemisalan yang kedua, X lebih dari atau sama dengan 1. Tadi kalian bisa membuat tabel dan melakukan penjumlahannya sebagai berikut. Nanti akan menghasilkan X sama dengan 2, B25 0,25 itu sama dengan 0,2637. Bisa dilihat di PPT-nya ya. Nah, kemudian pemisalan yang ketiga itu X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Kita lakukan penjumlahan yang menghasilkan 0,6528. Setelah tadi sudah terjawab, kita menganalisis masing-masing poin. Yang pertama, paling banyak 2 dari 5 orang dengan jumlah 94,28% yang menyatakan sangat puas adalah sangat benar. Paling sedikit 1 dari 5 berarti itu semuanya dengan jumlah 55,63% menyatakan kurang puas. Dapat dikatakan cukup besar karena lebih dari 50%. Lalu tepat 2 dari 5 orang yang menyatakan biasa saja dengan jumlah itu 26,37% adalah kecil karena di bawah 50%. Oke, kesimpulan yang kedua, ada 2-4 yang menyatakan puas dengan jumlah 65,28% dapat dikatakan cukup besar. Untuk kesimpulan keseluruhannya, persentase jika diambil persentase terbesar tanpa memperhatikan jumlah X, maka persentase terbesar ada di poin pertama yaitu A, yaitu 94,28% yang menyatakan sangat puas. Hal tersebut menandakan banyak turis mancanegara yang sangat menyukai Indonesia. Untuk nilai X-nya tadi, jika dilihat X, berarti jumlah X-nya tadi paling sedikit 1 dari 5 orang itu 55,63. Ini dari contoh 1, apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Kalau enggak, Ibu next ya. Contoh yang kedua, Kepala Bagian Produksi PT Samsung melaporkan bahwa rata-rata produksi televisi yang rusak setiap kali produksi adalah sebesar 15%. Jika dari total produksi tersebut diambil secara acak sebagai 4 buah televisi, berapakah perhitungan dengan nilai probabilitas 2? Langsung ke penyelesaian. Kita misalkan P itu rusak, tadi kan 15% berarti 0,15. Q-nya itu baik, berarti sisanya tadi 85% atau 0,85%. Untuk X-nya yaitu 2 dan N-nya itu 4. Kita masukkan ke rumus tadi. Yang pertama kan sudah dijelaskan rumusnya. N CX P pangkat X Q pangkat N min X. Kita masukkan semuanya tadi. Kita substitusikan menghasilkan 0,0975. Nah, kita analisis. Kita simpulkan untuk contoh soal yang kedua ini. Dengan jumlah 9,75% dari sampel acak sebanyak 4 sebuah televisi dan rata-rata produksi rusak setiap kali produksi adalah sebesar 15%, dapat dikatakan kecil. Namun pada kenyataannya meskipun dilihat secara persentase kecil, hanya 9,75%, yang namanya produksi rusak harus tetap dikurangi atau bahkan dihilangkan untuk mengurangi kerugian. Oke, sampai sini dua contoh tadi bisa dipahami. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu next. Ini ada rata-rata dan ragam distribusi binomial. Untuk rumus rata-rata itu N dikali P, untuk ragam N kali P kali Q. Dengan N ukuran populasi, P peluang berhasil dalam setiap ulangan, Q itu peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 min P dalam setiap ulangan. Nah, kalau sudah, ini ada contoh rata-rata dan ragam distribusi binomial. Bisa dilihat ya, untuk B 5,20, di mana X itu 5, N-nya itu 5, dan P-nya itu 0,20. Q tadi itu kan 1 min 4. Nah, kita tadi kan 1 min P. Lah sedangkan Q menjadi kita substitusikan berarti menjadi 1 dikurangi 0,2 sehingga Q menghasilkan 0,80. Maka rata-ratanya itu 1, ragam 2-nya itu 0,8,
Maaf, ragamnya itu 0,8. Kalau sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, Ibu lanjut. Nah, kan tadi sudah Ibu jelasin tentang distribusi binomial. Selanjutnya kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 anggota ya. Silakan membuat kelompok. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD. Kemudian kalian dalam kelompok harus menyelesaikan, mendiskusikan untuk mengerjakan LKPD itu. Kemudian kalau sudah, perwakilan satu kelompok bisa dipresentasikan ke depan. LKPD-nya udah terbagikan semua. Oke, kalian bisa membaca petunjuknya terlebih dahulu dan mengerjakan LKPD-nya sesuai petunjuknya ya. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kayak kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu. Selamat mengerjakan. Berdasarkan LKPD kan waktunya 30 menit, ini sudah melewati waktunya. Apakah ada yang ingin mempresentasikan di depan? Kelompok 2? Silahkan. Tepuk tangannya untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 itu sudah, untuk pengerjaannya sudah tepat. Mungkin dari teman-teman ingin menyampaikan tentunya pendapatnya atau masuk saran untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3. Oke, makasih. Gimana tanggapannya dari kelompok 2 untuk kelompok 3 tadi? Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Nah, ini udah ada satu perwakilan kelompok yang maju. Sebelum menutup, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kali ini dan refleksi pembelajaran kali ini? Oke, Raffi? Oke. Terima kasih. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan sedikit tentang materi binomial ini ya. Atau mungkin bisa ada tes tulis. Oke, sampai sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, Ibu tutup ya. Oh iya, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilahkan. Doa dicukupkan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan.